Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Bagus Maulana. Yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini. Oke, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang single area, OSPF single area. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang OSPF multi area. Perbedaannya, kalau kemarin di single area kita hanya menggunakan area 0 saja, satu area. Nah, di multi area ini kita tidak hanya menggunakan area 0, tapi kita juga di sini akan menggunakan area 1 dan juga area 2. Nah, perbedaannya kalau misalkan kemarin di single area atau area 0, kalau misalkan ada kerusakan di salah satu network atau di salah satu area networknya. Nah, kalau di single area itu semua akan terkena dampaknya. Nah, berbeda dengan multi area atau SPF multi area ini, kalau misalkan ada satu network yang mengalami kerusakan, contoh misalkan di area 1 nih mengalami kerusakan. Nah, yang terkena dampak itu hanya satu area 1 tersebut, yang lainnya tidak terkena dampak. Itu perbedaan dari multi area dan single area. Oke, langsung saja kita coba konfigurasikan. Yang pertama kita nanti akan pasang kabel dulu ya. Nah, ini topologinya seperti ini. Sudah saya buat IP address-nya juga untuk masing-masing router dan juga PC-nya. Areanya juga sudah saya buat nih. Oke, yang pertama kita buat kabelnya dulu. Nah, di sini kita pakai kabel cross. Kita pilih kabelnya seperti ini. Jalur router ke router jangan sampai sama ya. Kalau misalkan jalur sebelahnya kita menggunakan fastnet 1/0, jalur satunya kita menggunakan 0/0. Oke, nah ini kita harus tambahkan dulu. Kenapa? Kalau misalnya kita langsung ini nggak ada potnya, kita tambahkan dulu. Kita klik, kita zoom, kita matikan dulu, kita tambahkan ICFE 1 ya. Kita on-kan lagi, 1 juga nih ya, sama kita tambahkan lagi. Tambahkannya hanya tinggal kita drag saja, baru kita masukkan lagi kabelnya. Kita pilih kabel strike lagi. Oke, sudah selesai. Nah, ini posisi untuk areanya ya. Nanti berarti yang dari router 1, nah ini akan masuk ke area 1 seperti ini nih, nanti untuk ngeroutingnya ya. Nah, di sini dua-dua ini masuk ke area 0. Berarti dari mulai dari fastnet 1/0 nih ke sini sampai ke 6/0 itu masuk ke area 0. Nanti dari 1/0 router yang ketiga sampai ke sampingnya PDS40 itu masuk ke area 2. Nah, kalau misalkan kita mau nambahkan 2 router lagi di samping ini, berarti kita harus tambahkan nah, contoh seperti ini nih. Kenapa kok tidak area 0, area 1, area 2? Kalau seperti itu nanti yang di area 2 sini itu nggak bakalan bisa kirim pesan ke area 0 yang di samping kiri gitu. Jadi makanya area 0 itu kita taruhnya di tengah-tengah seperti ini. Jadi nanti dari area 1 itu masih bisa berhubungan ke area 2, dan area 2 juga bisa berhubungan ke area 1. Tetap ya, area 0 itu pusatnya atau networknya di sini. Nanti kalau misalkan tambah 2 router lagi di sini, berarti di samping area 2 kita buatnya itu area 0, dan di sampingnya itu baru area 3 gitu. Tapi kalau misalkan hanya menambahkan satu lagi di sini, satu router, nah itu sudah masuk ke area 2 saja. Jadi nggak mesti kita tambahkan area 0 lagi gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke konfigurasi. Yang pertama kita konfigurasikan area 1 dulu. Area 1, dan kita buat, sebelum kita ke routing, kita buat IP address.
nya dulu ya, IP address untuk router dan IP address untuk PC-nya, baru kita masukkan IP address-nya ke PC masing-masing. Oke, kita masuk ke konfigurasi pembuatan IP address-nya di router pertama. Kita pilih CLI, setelah itu kita no. Kita masuk ke menu global, kita klikkan enable configuration terminal. Nah, di sini baru kita bisa melakukan konfigurasi. Yang pertama, kita buka dulu jalur di router pertama itu ke FA 1/0 dan 0/0 dengan cara INT FA 0/0 no SH bisa, no shoot bisa, no shutdown bisa ya. Ini disingkatnya menjadi no SH. Nah, sudah terlihat di sini sudah menjadi hijau ya. Setelah ini kita langsung berikan IP address untuk jalur ke PC. Nah, di sini sudah saya berikan alamat IP address-nya itu 10. Titik 0 itu networknya ya, berarti untuk gateway-nya kita pakai 1. 10.10.10.1 255. Nah, kita belikan juga subnet masknya, kita pakai kelas A saja. Jangan lupa di exit. Setelah itu kita aktifkan kembali jalur ke FA 1/0 INT FA 1/0, berarti kita akan mengaktifkan jalur kabel ini nih yang akan ke router kedua no SH. Kalau misalkan sudah, kita berikan IP address-nya itu 11.11.11.1.255.0.0.0. Nah, 11 ini sudah di single area, sudah saya jelaskan ya. Nanti kalau misalkan bingung kok ini bisa titik 1, nanti kok ini bisa titik 2, nanti kalian silakan cek saja di video saya sebelumnya, itu di pembahasan tentang single area. Oke, udah seperti ini, kita tinggal masuk ke router kedua. No. Enable configuration terminal. Setiap kita akan melakukan konfigurasi, kita harus masuk ke menu global dulu atau menu configuration. Kalau kita mau konfigurasi di menu user mode, itu tidak akan bisa. Selanjutnya kita aktifkan jalur ke router, yaitu ke fastnet 0/0. Kita ketikkan INT atau interface ya, interface FA 0/0 no shutdown. Nah, ini sudah terlihat jalurnya baru terbuka ya. Kalau tadi kita sudah aktifkan di satu router masih merah, kenapa? Karena di router satunya belum kita berikan belum kita aktifkan, jadi belum hijau ya. Kalau dua-duanya sudah kita aktifkan atau enable menggunakan shutdown, itu baru bisa hijau. Lanjut kita berikan IP address, itu 11.11.11.2.255.0.0.0. Enter, exit. Nah, ini di router kedua kita ada 3 konfigurasi ya pembuatan IP address-nya. 0/0, 6/0 dan 1/0. INTFA 6/0. No SH, berarti ini kita ke jalur VC. IP address-nya itu 20.20.1.255.0.0.0. Enter, exit. Lanjut, selanjutnya kita aktifkan yang ke jalur 1/0 INT FA 1/0 no shutdown. IP address-nya itu sudah kita buat di sini 22.22.2.2.1 255 0.0.0. Enter, exit. Nah, tiga-tiganya ini sudah kita buat IP address-nya. Selanjutnya kita masuk ke router selanjutnya. Kita buka lagi seperti ini, kita tekan no, enable configuration terminal. Kita buka lagi jalur ke router sampingnya itu 0/0 INTFA 0/0 no SH. Nah, sudah terlihat jalurnya sudah berubah menjadi hijau. Baru kita berikan IP address. IP address-nya yaitu 22.22.22.2
255.0.0.0. Nah, ini subnet masnya langsung kita berikan exit. Selanjutnya kita ke jalur PC yaitu ke 6/0. 6/0 no shutdown. IP address-nya kita berikan juga yaitu ke 30.30.1.255.0.0.0. Enter, exit. Oke, kita lanjut ke konfigurasi selanjutnya yaitu ke router sampingnya ke INT 1/0. INT FA 1/0 no SH atau no shutdown. IP address-nya yaitu 33.33.33.0 255.0.0.0. Enter, exit. Oke, di router ketiga juga sudah kita konfigurasikan pembuatan IP address-nya. Lanjut kita ke router keempat. Di router terakhir ya. Tekan lagi no enable configuration terminal INT FA. Nah, di sini ke 0/0 no shutdown. Itu 255.0.0.0. Enter. IP address-nya nggak diketik. IP address 33.33.255.0.0.0. Enter, exit. Nah, selanjutnya satu lagi itu ke 1/0. INT FA 1/0 no shutdown. Setelah itu kita berikan IP address-nya itu 40.40.40.1 255.0.0.0. Enter, exit. Nah, berarti di sini langkah pertama kita sudah selesai yaitu pembuatan IP address untuk PC dan juga jalur routernya. Selanjutnya kita bisa saja langsung ke routingnya ya. Kita langsung lanjut ke routernya, kita memberikan routingan apa gitu. Multi area. Nah, di sini kita akan multi area. Tapi lebih enaknya kita berikan dulu IP address ke PC. Oke, lanjut kita klik PC-nya. Setelah itu kita pilih desktop, IP address configuration. Kita berikan di sini 10.10.10.2 nya. Ini kita samakan dengan IP address yang kita buat tadi di sini ya. Nah, kita buat di sini, masukkan di sini titik 1. Nah, 10.1 tadi yang dibuat di router kita masukkan ke gateway. Kalau IP address-nya itu bebas ya, dari 2 sampai 254, itu terserah kita. Close. Ini 20.20.20.2 saja semuanya. 20.20.1. Oke. 30.30.30.2 30.30.1 40.40.40.2 40.40.1. Oke guys, nah ini kita tinggal satu konfigurasi lagi, yaitu tinggal ngeroutingnya. Kalau misalkan kita routing belum di routing ya, ini nggak bakal bisa saling berhubungan. Contoh nih ya, kita kirim ke sini, ini akan violate. Nah, lihat violate ya. Ini juga ke sini akan violate. Kenapa ya? Karena belum di routing. Oke, makanya langkah terakhir routingnya harus kita masukkan. Oke, kita masuk ke routingannya OSPF multi area. Kita buka router pertama. Seperti ini guys. Nah, berarti di sini exit dulu ya. Kita exit. Nanti yang ke-10 ini masuk ke area 1, ini juga area 1. Nah, ini juga area 1. Berarti di router pertama ini semuanya masuk ke area 1 ya.
nanti di sini ke sampingnya itu area 0, sampai ke sini nih ya itu area 0. Sudah saya beri tanda semuanya. Oke, langsung saja kita konfigurasi di router pertama dulu. Kita ketikkan router OSPF 1 seperti itu guys. Sama seperti kemarin, kita ketikkan network atau net ya. Networknya berapa? Nah, sini udah ada 10.10.10.0. Ini bisa saja nggak 0 juga guys ya. Kenapa? Biar takutnya lupa IP address berapa yang kita buat di sini networknya. Nah kan titik 1 juga itu bisa 10.1. Selanjutnya 0.0.0.255. Nah, ini masuk ke area 1 guys seperti ini ya. Area 1. Enter. Network lagi. Di sini berarti ke 11-nya. 11.11.11.0 0.0.0.255 area 1. Nah, ini di sini kita hanya 2 kali konfigurasi, itu ke 10 dan ke 11. Itu semuanya masuk ke area 1. Oke, kita close saja. Selanjutnya kita masuk ke area 2. Kita klik, kita konfigurasi. Nah, kita ketikkan lagi router OSPF 2. Setiap kita mau memberikan mengerouting, kita tuliskan rumusnya sini, router OSPF 2 network. Nah, networknya kemana? Enaknya ke sini nanti terakhir aja ya guys ya, ke 11 terakhir aja. Kita ke area ke 20 dulu, ke area ke 22. Ke 20 dulu. 20.20.20.0 0.0.0.255 area. Nah, ini masuk ke area mana yang ke-20? Berarti dia masih masuk ke area 1. Seperti itu guys. Enter, kita network lagi. Kita ke 22, coba ke 22 ya. 22.22.2.0 0.0.0.255 area. Nah, 22 ini masuk ke area berapa? Sudah terlihat di sini ya. Dia masuk ke area 0. Enter. Network satu lagi, berarti kita ke 11. 11.11.11.0.0.0.255 area. Nah, 11 ini masuk ke area 1 guys ya. Oke, enter. Gitu guys. Kalau sudah, kita lanjut ke router selanjutnya. Bisa dilihat guys ya. Nah, kalau misalkan kita area 11 dulu, nanti kita harus nunggu muncul seperti ini dulu guys. Makanya area yang sudah kita konfigurasikan itu enaknya nanti aja terakhir. Seperti ini kan area 11 ini kan udah kita konfigurasi tadi di router sebelumnya ya. Nah, di router keduanya itu diterakhirkan saja biar tidak kita lama nunggu ininya nih. Di router ketiga berarti nanti kita yang diterakhirkan dua saja biar tidak lama nunggunya gitu. Oke, di close saja, kita masuk ke router ketiga. Router OSPF 3. Enter. Networknya berarti sebenarnya kedua dulu juga itu nggak apa-apa, bisa. Oke, contoh ya. 22.22.2.0 0.0.0.255 area. Nah, dia masuk ke mana? Dia masuk ke area 0 seperti ini guys. Nah, kalau misalkan kita ke 22 dulu seperti ini guys ya. Ini kan udah dikonfigurasi di router sebelumnya. Jadi kita harus nunggu dulu sampai ada pemberitahuan seperti ini nih, loading labelnya guys. Enter, baru di enter, baru kita konfigurasikan ke 30 dan juga ke 33. Net, langsung saja net 30.30.30 titik 0 0.0.0.255 area. Nah, 30 ini masuk ke area berapa? Dia masih masuk ke area 0 guys. Network
kita ke 33 titik 0 titik 0 titik 0 titik 255. Nah, 33 ini masuk ke area mana? Nah, sudah terlihat di sini dia masuk ke area 2. Enter. Oke, kalau sudah kita close lagi, kita masuk ke router terakhir. Kita ketikkan lagi router OSPF 34 ya, router OSPF 4. Networknya berapa di sini? Ke 33 dan juga ke 40. Kita ke 40 dulu deh. Titik 40 titik 40 titik 0 0 titik 0 titik 0 titik 255 area. Nah, area berapa ini? Masuk ke area 2. Semuanya masuk ke area 2 ya guys ya. Network ke 33 titik 0 titik 0 titik 0 titik 255 area 2. Enter. Oke. Kalau kita sudah konfigurasikan semuanya, IP address sudah selesai pertama ya, pembuatan IP address PC dan juga jalurnya udah, pemberian IP address networknya juga untuk PC udah. Nah, tadi yang terakhir itu konfigurasi routingnya ya, routing OSPF multi areanya sudah. Berarti ini kita sudah selesai konfigurasinya guys. Berarti kita tinggal coba kirim pesan saja. Harusnya semua VC ini harus bisa saling berhubungan atau sudah bisa terkoneksi guys. Kita coba kirim pesan. Biasanya 2 kali pengiriman guys ya. Nah, udah terlihat ya. Kita kirim gini dulu aja biar ini. Kita delete dulu, kita coba kirim. Oke, sukses gak ya? Oke, dan ke PC terakhir. Oke. Nah, sudah terlihat semuanya sukses guys. Berarti konfigurasinya tidak ada yang salah, konfigurasinya sukses guys untuk OSPF multi areanya. Oke, kita coba cek di ping saja guys ya. Takut ada yang nggak tahu tentang kirim pesan seperti itu. Nah, kita coba yang terbiasa dengan command prompt, kita coba ketikkan saja. Kita ping. Berarti kita kan di sini ya. Tadi kita ada di router pertama itu di 10.2. Berarti kita akan kirim ke 20.2, 30.2 dan 40.2. Ping 20.20 20.2. Nah, sudah terlihat di sini guys. Berarti replay ya. Itu ada apa? Sudah saling terhubung. Kita ping lagi ke 30.2. Nah, sudah replay juga guys ya. Kita terakhir ping juga ke 40.2. Enter. Oke, semuanya replay. Jadi dari PC 1 atau di router 1, nah dengan IP address 10 itu sudah bisa saling berhubungan ke semuanya guys ya. Nggak hanya di sini ya. Misalkan kita di yang 30 juga nih, kita mau ping ke 10.2 ya, tetap saja akan reply karena semuanya sudah bisa saling berhubungan guys. Oke, terima kasih. Tadi sekilas kita sudah membuat tutorial cara konfigurasi OSPF multi area. Yes. Jika masih bingung dan misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh silakan kalian tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu, like dan juga share video saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.